Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yudrikul wajadil majalan jami'a wal wadadah yasabu anna ma lahu rajaqal lil badri fil qutama majraka al qutama naqulu bi qadarati qadri ala kidayna al misal fi 'amadi mumaddada. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang mengenai ikhlas, khusyuk dan khudu' di dalam sholat berjamaah. Kali ini kita akan membahas tentang sholat berjamaah. Dari Sayyidina Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma, ia mendengar baginda Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya ketika seseorang selesai dari sholatnya, ada yang tidak mendapatkan pahala kecuali 1/10, 1/9, 1/8, 1/7, 1/6, 1/5, 1/4, 1/3, dan 1/2 dari pahala sholatnya. Hadis riwayat Abu Dawud. Semakin seseorang itu ikhlas dan khusyuk dalam sholatnya, maka pahala yang ia peroleh akan semakin banyak. Ada sebagian orang yang memperoleh pahala 1/10 atau setengahnya. Bahkan ada yang kurang dari 1/10 atau lebih dari setengahnya. Ada juga yang memperoleh seluruh pahala, dan ada pula yang tidak mendapatkan pahala sama sekali. Disebutkan dalam sebuah hadis bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki satu timbangan khusus untuk menimbang sholat fardu. Jika terdapat kekurangan dalam timbangan seseorang, ia akan dituntut pada hari hisab. Disebutkan dalam beberapa hadis bahwa yang pertama kali akan hilang dari manusia adalah kekhusyuannya dalam sholat, sehingga akan terjadi sesuatu masa tidak akan didapati lagi satupun orang yang khusyuk dalam seluruh jamaah orang yang sholat. Dari kitab Jami'us Saghir. Rasulullah SAW bersabda, diwariatkan dari Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah SAW bersabda, barang siapa sholat 5 kali pada waktunya dan menyempurnakan wudhunya dan menyempurnakan berdirinya, khusyuknya, rukuknya dan sujudnya, maka sholat seperti ini menjadi putih lagi bersinar. Dan sholat itu akan berdoa, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjagamu sebagaimana engkau menjagaku. Dan barang siapa sholat tidak pada waktunya, tidak menyempurnakan wudhunya, tidak menyempurnakan khusyuknya, rukuknya dan sujudnya, maka sholat seperti ini menjadi hitam lagi gelap. Dan sholat itu akan berdoa keburukan, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menyia-nyiakanmu sebagaimana kamu telah menyia-nyiakanku. Sehingga jika sholat itu telah sampai di tempat yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sholat itu akan dilipat seperti kain buruk, lalu dilemparkan ke muka orang yang sholat tersebut. Hadis riwayat Tabrani. Sungguh bahagia seseorang yang sempurna sholatnya, sehingga sholat sebagai ibadah yang terpenting di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala akan berdoa kebaikan untuknya. Pada umumnya, orang mengerjakan sholat dengan asal-asalan saja, dari ruku langsung sujud, dan dari sujud ketika kepala belum tegak sudah sujud kedua, seperti burung gagak yang mematuk makanannya. Sholat seperti ini akan merugikan dirinya sebagaimana tersebut dalam hadis. Jika ia merusak sholatnya, maka sholat itu akan mendoakan keburukan baginya. Itulah yang menyebabkan kaum muslimin pada umumnya tertindas dan selalu ditimpa keburukan demi keburukan. Sebuah hadis menyebutkan banyak orang yang berpuasa tetapi tidak memperoleh apapun dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Banyak orang yang sholat tahajud tetapi ia tidak memperoleh apapun dari sholatnya kecuali berjaga. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata,
Aku mendengar baginda Rasulullah SAW bersabda, pada hari kiamat kelak akan hadir di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala orang yang mengerjakan sholat 5 waktu pada waktunya, wudhunya sempurna, serta khusyuk dan khuduk dalam sholatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji akan menyelamatkan mereka dari azabnya. Barang siapa yang hadir tanpa membawa sholat seperti itu di hadapannya, maka tidak ada perjanjian dengannya. Mungkin dengan rahmatnya akan diampuni, atau mungkin juga akan disiksa. Suatu ketika baginda Rasulullah SAW menemui para sahabat radhiyallahu anhum dan bertanya, tahukah kalian apa yang telah difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Para sahabat radhiyallahu anhum menjawab, Allah dan Rasulnya lah yang lebih mengetahui. Beliau bertanya hingga 3 kali, dan para sahabat radhiyallahu anhum selalu menjawab dengan jawaban yang sama. Beliau bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan kebesaran dan kemuliaannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, akan aku masukkan orang-orang yang mengerjakan sholatnya 5 waktu pada waktunya ke dalam surga, sedangkan orang-orang yang menyia-nyiakannya itu terserah kepadaku. Aku akan mengampuni dengan rahmatku, atau aku akan mengazabnya.